Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianor. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode error correction. Error correction adalah proses pelacakan kesalahan selama transmisi data berlangsung. Contoh metode error correction diantaranya stop dan wait, go back, and selective revive. Setiap metode memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Di sini kita akan membahas salah satu dari metode error correction, yaitu stop dan wait. Stop dan wait adalah metode yang dilakukan dalam komunikasi untuk mengirimkan informasi antara dua perangkat yang terhubung. Ini memastikan bahwa informasi itu tidak hilang selama proses pengiriman dan memastikan paket-paket dikirimkan dengan urutan yang benar. Sender akan mengirimkan satu persatu frame data pada tiap waktu. Sender tidak akan mengirim paket frame selanjutnya apabila belum menerima sinyal acknowledgement statement atau ACK dari receiver. Penerima akan mengirim ACK ke sender setelah dia menerima file yang baik atau tidak rusak. Jika sender tidak menerima ACK hingga batas waktunya, maka sender akan mengirim frame yang sama ke receiver. Receiver hanya akan mengirimkan ACK jika dia menerima frame yang utuh dan tidak rusak. Sementara bila receiver menerima frame yang rusak atau tidak sempurna, maka receiver tidak akan mengirim ACK dan membuang frame yang rusak tersebut. Kita masuk pada 8 metode mendeteksi error dalam komunikasi data. Yang pertama ada metode Hedgehog. Metode ini terbilang sederhana karena menggunakan cara mendeteksi dengan sistem interaktif, yaitu bila ada operator yang memasukkan data. Sistem kerja dalam metode ini adalah seorang operator menginput atau memasukkan data melalui terminal dan mengirimkan ke komputer. Komputer akan menyalurkan dan menampilkan data tersebut kembali ke terminal yang ditampilkan dalam layar, sehingga operator dapat mendeteksi error atau kesalahan dalam data yang telah diinput tersebut. Yang kedua, metode deteksi error otomatis atau parity check. Metode deteksi error otomatis ini merupakan metode yang paling pertama dilakukan dalam sistem jaringan komputer. Metode ini minimalisir sentuhan manusia. Untuk itu digunakan sistem yang menggunakan bit parity, yaitu bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Ada dua macam cara penambahan bit parity, yaitu yang pertama parity genji atau odd parity, dan yang kedua parity genap atau even parity. Dan metode yang ketiga adalah priming check. Metode ini digunakan pada transmisi sinkronus dengan adanya byte awal dan byte akhir. Data biasanya terdapat di antara bit awal dan bit akhir. Kedua bit tersebut harus diperiksa untuk mendeteksi kesalahan atau error yang ada pada data. Frame yang digunakan dalam transmisi asinkronus ini disesuaikan dengan apa yang telah digunakan. Dan yang metode keempat, vertical redundancy. Metode vertical redundancy check atau VCR ini digunakan untuk pengiriman yang berkecepatan menengah. Metode ini berorientasi pada karakter. Pada setiap karakter yang dikirim berjumlah 7 bit dan ditambah dengan 1 bit parity. Bit parity ini berfungsi untuk mengetahui adakah kesalahan yang terjadi dalam proses pengiriman berkecepatan menengah. Metode ini berasumsi jika kecepatan tinggi dalam pengiriman akan menimbulkan kesalahan banyak pada bit. Lanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini ada LRC atau longitudinal redundancy check. Adalah metode yang sama dengan VRC. Perbedaannya hanya data yang dikirim per frame, dan penambahan bit parity tidak hanya pada akhir karakter, tetapi pada akhir frame juga. Metode ini dikenal untuk memperbaiki kelemahan pada VRC, sehingga kinerja dalam VRC menjadi lebih berkualitas.
Metode ini terbilang sangat teliti karena kesalahan satu bit saja bisa terdeteksi dan segera diatasi. Ketelitian dalam deteksi tersebut dapat menghasilkan kecepatan untuk proses pengiriman data. Yang keenam ada CRC atau Cyclic Redundancy Check. Metode ini digunakan untuk mengirim berkecepatan tinggi. Metode ini berorientasi pada bit karena kesalahan ditemukan pada karakter atau bit dan menggunakan deteksi dengan rumus matematika khusus. Pada CRC, data dikirim per frame yang terdiri atas deretan bit yang panjang dan akan ditransmisikan. Yang ketujuh ada polynomial checking. Metode deteksi error ini menerapkan sistem penambahan karakter atau susunan karakter pada akhir data berdasarkan algoritma matematika. Yang kedelapan, checksum adalah metode deteksi kesalahan pada data yang menggunakan tambahan pada akhir data. Penerimaan menghitung checksumnya dengan menggunakan metode yang sama dan membandingkan dengan checksum yang telah dikirim oleh operator. Jika keduanya bernilai sama, maka data tersebut diperkirakan tidak memiliki kesalahan atau error. Kelemahan metode ini hanya dapat mendeteksi error, tetapi tidak dapat memperbaiki error. Baiklah, demikian penjelasan tentang error correction dan beberapa metode deteksi error. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.